Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PT Dana Syariah atau PTDAI. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan perusahaan, tujuan, produk yang dimiliki oleh PT Dana Syariah, mekanisme pembiayaan, syarat dan ketentuan, kasus yang pernah terjadi, hingga upaya pencegahannya. Diharapkan setelah presentasi ini kita dapat memahami bagaimana sebuah perusahaan fintech syariah beroperasi sekaligus mengetahui pentingnya penerapan Oke, kita akan pada perkenalan terlebih dahulu. PT Dana Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan DSI merupakan perusahaan finansial teknologi atau fintech berbasis syariah yang bergerak di bidang peer-to-peer lending atau layanan pendanaan berbasis teknologi, yang artinya ini perusahaan itu menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki dana atau investor dengan orang yang membutuhkan pembiayaan, khususnya pada sektor properti. Dan juga DSI ini mulai beroperasi pada tahun 2018 dan menjalankan usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah. Bedanya dengan pinjaman konvensional yang menggunakan bunga, kalau pada DSI ini hubungan antara investor dan penerima pembiayaan menggunakan akad yang sesuai syariah, sehingga diharapkan terhindar dari unsur riba. Dengan adanya platform digital ini, proses pendanaan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara online dan juga nggak harus datang langsung ke kantor perusahaan. PT Dana Syariah Indonesia memiliki tujuan utama yang pertama itu menyediakan layanan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat memiliki alternatif investasi yang halal. Terus tujuan keduanya juga adalah menjadi penghubung antara investor dengan pengembang properti yang membutuhkan modal usaha. Selanjutnya, perusahaan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan sektorial, khususnya di bidang properti. Propertinya seperti apa, kayak perumahan, ruko, dan lain-lain. Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan, terus membuka lapangan pekerjaan, juga ningkatin aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk produk Dana Syariah memiliki beberapa. Pertama itu ada dana konstruksi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada developer untuk membangun proyek properti baru seperti perumahan atau ruko. Kalau produk kedua itu namanya dana rumah, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah melalui skema syariah. Pembiayaan itu bisa dari tanahnya atau material untuk membangun rumahnya. Terus produk ketiga adalah dana serbaguna, yaitu pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk berbagai kebutuhan produktif dengan menggunakan jaminan berupa aset properti. Melalui berbagai produk tersebut, PT Dana Syariah ini berusaha memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme pembiayaan pada PT Dana Syariah ini dimulai dari pengajuan proyek oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan. Setelah itu, perusahaan melakukan analisis kelayakan untuk memastikan apakah proyek ini layak dibiayai. Terus apabila proyeknya dinyatakan layak, maka proyeknya tersebut akan ditawarkan kepada para investor melalui platform digital PT Dana Syariahnya. Selanjutnya dilakukan proses penghimpunan dana dari para investor. Setelah itu dananya ini terkumpul sesuai target, perusahaan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan. Selama proyek berjalan, perusahaan melakukan monitoring atau PT Dana Syariah melakukan monitoring juga mengawasi terhadap perkembangan proyeknya agar berjalan lebih baik. Apabila proyek telah selesai, penerima pembiayaan mengembalikan dana
beserta imbal hasil sesuai akad syariah yang telah disepakati sebelumnya. Bagi masyarakat yang ingin menjadi pendana di PT Dana Syariah itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendana ini harus warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dengan ketentuan yang berlaku. Terus calon pendana juga itu wajib memiliki identitas diri yang masih berlaku seperti KTP atau juga paspor. Habis itu harus memiliki alamat email dan juga nomor telepon yang aktif untuk proses registrasi dan komunikasi agar berjalan lebih baik. Dan juga pendana juga harus menyetujui syarat dan ketentuan perusahaan serta memiliki rekening bank atas nama sendiri sebagai media transaksi pendanaan. Untuk rekening banknya itu bisa bebas. Syarat menjadi yang melakukan pembiayaan itu, pertama, calon itu harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Dana Syariah Indonesia. Habis itu proyek yang diajukan harus memenuhi pembiayaan perusahaan. Setelah itu calon itu juga wajib memiliki agunan berupa SHM atau sertifikat hak milik atau juga sertifikat hak guna bangunan yang sah secara hukum. Selain itu seluruh dokumen akan melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan sebelum pembiayaan disetujui. Habis itu kita dalam kasusnya, dalam perjalanan PT Dana Syariah ini menghadapi permasalahan cukup serius. Kenapa? Banyak investor mulai mengeluhkan keterlambatan pengembalian dan juga dana pokok maupun imbal hasil investasinya. Setelah itu dilakukanlah penyelidikan oleh para penegak hukum. Terus muncul dugaan adanya penyalahgunaan dana investasi serta ketidaksesuaian informasi mengenai proyek yang ditawarkan kepada investor. Dan kasus ini mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PT Dana Syariah itu sendiri. Terus modus operasinya gimana? Berdasarkan hasil penyidikannya yang disampaikan oleh aparat penegak hukum, modus yang diduga itu dilakukan dalam menggunakan penggunaan dana investor itu membiayai proyek-proyek yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bersifat fiktif. Dan juga dana masyarakat ini diduga dialihkan ke perusahaan yang masih memiliki hubungan dengan atau punya afiliasi dengan pihak tertentu. Akibatnya dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek produktif tidak kembali sesuai harapan sehingga banyak investor mengalami kerugian. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya transparansi, pengawasan dan juga tata kelola perusahaan yang baik dalam industri fintech syariah. Dan tersangkanya ini, dalam perkembangan kasus ini, aparat penegak hukum telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama yaitu Taufik Al-Jufri, terus mantan direkturnya Mary Yuniarni, terus Komisaris Ari Rizal Lesmana. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dianggap cukup sesuai ketentuan hukum. Namun penting juga untuk dipahami bahwa status tersangka ini bukan berarti telah terbukti bersalah. Seluruh proses hukum masih berjalan dan keputusan akhir mengenai bersalah atau tidaknya itu hanya dapat ditentukan melalui keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara mencegahnya agar tidak terjadi industri fintech syariah seperti itu. Pertama itu, perusahaan harus memperkuat Good Corporate Governance atau GCG-nya atau tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Kedua ini, perusahaan itu harus meningkatkan sistem pengawasannya, sistem pengawasan internalnya melalui audit, manajemen risiko, fungsi kepatuhan agar setiap penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Ketiga ini, perusahaan harus tingkatin transparansi, itu sama seperti yang pertama, kepada para pendana. Kenapa? Dengan memberikan informasi mengenai proyek,
penggunaan dana perkembangan proyek serta risiko investasi secara jujur dan berkala. Dan terakhir ini, pengawasan dari OJK dan juga DPS atau Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah itu harus terus diperkuat. Kenapa? Kalau OJK ini tugasnya memastikan perusahaan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Kalau Dewan Pengawas Syariah ini mastiin seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.